Pada suatu hari, ketika Rasulullah hendak memasuki masjid, alangkah terkejutnya ia. Tepat di samping pintu masjid, beliau melihat sesosok tubuh, membayang, dan akhirnya semakin jelas. Ternyata ia adalah iblis laknatullah. Ketika Rasulullah melongokkan kepalanya ke dalam masjid, terdapat dua orang di sana. Namun, satu orang tengah melaksanakan sholat, sedangkan seorang lainnya tampak tengah tertidur pula sedekat pintu. Iblis itu tampak gusar dan ragu antara masuk masjid atau tidak. Rasulullah pun bertanya, "Wahai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" tanya Rasulullah. Iblis pun menjawab, "Aku hendak masuk masjid dan merusak syalatnya orang itu. Tetapi aku merasa takut terhadap orang yang sedang tidur itu," kata iblis sambil menunjuk orang yang sedang tidur. Rasulullah mengernyitkan keningnya tanda semakin keheranan. Lantas, beliau bertanya lagi, "Wahai iblis, mengapa engkau takut terhadap orang yang sedang tidur dan tidak takut kepada orang yang tengah sholat dan bermunajat kepada Allah?" Iblis tidak dapat menyembunyikan rahasia di hadapan Rasulullah. Ia pun menjelaskan alasannya, "Ya Rasulullah, orang yang sedang sholat tersebut adalah orang yang bodoh. Ia tidak tahu syarat hukumnya sholat, tumaninah, dan tidak bisa sholat dengan khusyuk. Sedangkan orang yang sedang tidur itu adalah orang yang alim. Maka jika aku merusak syalatnya orang bodoh itu, aku khawatir dia akan membangunkan orang yang sedang tidur itu kemudian mengajari dan membetulkan syalatnya orang yang bodoh tadi." Jelas iblis ketakutan. Rasulullah mengangguk-anggukan kepalanya mendengar keterangan iblis. Rasulullah menyadari bahwa ilmu adalah senjata dan modal bagi umatnya untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah pun teringat ia pernah mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika Nabi Sulaiman diperintahkan memilih karunia yang disukainya, apakah harta, tahta, atau ilmu, Nabi Sulaiman justru lebih memilih ilmu. Jika Nabi Sulaiman memilih harta, belum tentu tahta dan ilmu didapatnya. Jika ia mengambil tahta, maka harta dan ilmu juga belum tentu dapat diraihnya. Namun, dengan memilih ilmu, akhirnya harta dan tahta dimilikinya.